Di tengah sorotan publik, aksi Pinkan Mambo kembali jadi perbincangan setelah dirinya nekat mengamen di pinggir jalan sambil siaran langsung. Pinkan Mambo gampil totalitas di bawah terik matahari, bahkan sampai tiduran di aspal demi menghibur penonton dan mengais penghasilan. Namun suasana mendadak berubah saat petugas Dinas Perhubungan datang menertibkan aktivitasnya yang dinilai mengganggu lalu lintas. Pinkan Mambo pun terlihat panik, buru-buru membereskan peralatan sebelum akhirnya menghentikan live dan meninggalkan lokasi. Di balik aksinya, Pinkan Mambo mengungkap alasan utama turun ke jalan adalah demi memenuhi kebutuhan anak, termasuk biaya susu dan pengobatan. Ia mengaku penghasilan dari live streaming bisa mencapai puluhan juta, meski tidak selalu stabil. Di sisi lain, pernyataannya soal tidak membutuhkan teman dan hanya fokus pada uang ikut menyita perhatian. Publik pun terbelah antara simpati pada perjuangannya sebagai ibu dan kritik terhadap cara yang dianggap kontroversial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Info terkini Pinkan Mambo saiki nge-live neng dalan-dalan bejung talalate. Ya ampun, apa saiki wis ra dodol donat meneh ngono lho. Aku jane ra apa-apa rak disawer ngono kuwi, heeh ta wis joget-joget. Ora apa-apa, tapi masalah iki siji. Kuwi ki neng dalan raya, mbok tulung rodok minggir. Heeh ta. Ya ampun, aku ki deg-degan banget rek motor lewat, mobil lewat ki. Rodok minggir. Rodok minggir wis sak karepku ora joget-joget ning kono. Arek apa jenenge ora dodol-dodol. Ra apa-apa, heeh. Tak suprot tapi ki rodok minggir. Deg-degan aku ki kere nek motor lewat ki bejung talalate. Gusti, jembetok iki. Menyala nggak tuh Pinkan Mambo nyanyi ngamen di pinggir jalan bareng suaminya menghibur masyarakat yang lagi macet-macetnya tuh jalan. Ya itulah ya kenyataan bahwa TikTok ini bisa merubah segalanya. Ya kalaupun uangnya udah banyak pun Pinkan Mambo mungkin mencari trik yang berbeda ya supaya yang namanya cara untuk dia populer, untuk mendapatkan uang dan juga untuk bisa dekat dengan penggemar dan masyarakat apapun dilakukan. Dan kayaknya dia nggak malu-malu tuh ya sama si Arya. Dia cuek aja tuh nyanyi rame-rame dan penggemarnya tuh datang untuk meminta foto, nyanyi bareng, apapun yang pasti selamat lah untuk Pinkan Mambo. Salut gitu ya, apapun dia cara dia lakukan untuk bisa mendapatkan penghasilan. Dan mungkin aja banyak yang ngasih gift sultan-sultan lewat, siapa tahu ya lumayan lah buat nambah-nambah uang saku. Wanita tangguh, emak-emak hebat, apapun dilakuin untuk mencari nafkah. It's okay, it's fine. Selama itu halal, tidak merugikan orang, bukan ngerampok tuh. Harusnya kita semua memberikan support terbaik, berikan doa terbaik. Mudah-mudahan dikasih kemudahan dan diberikan kelapangan dalam mencari rezeki. Good choice. Ya bukan napi-napi, selama kagak jual diri, kagak jadi ani-ani, harusnya kita support. Jangan dihujat, apalagi dihina. Pekerjaan halal, kagak ada yang dirugiin, meskipun kadang buat macet sih katanya begitu. But it's okay. Kasih doa terbaik, kasih support terbaik. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik. Siapa tahu ada tawaran di stasiun TV gitu kan. Ya kan, itu. Cumungut. Pinkan Mambo dari seorang artis, penyanyi papan atas yang dipuja-puja hingga turun ke jalan. Guys, jujur deh, di sini siapa yang kalau lihat live-nya Pinkan Mambo cuma buat ketawa atau ngetik komentar hujatan? Kalian mungkin lihat dia halu atau aneh karena joget-joget di jalan. Tapi coba kita zoom out sebentar. Bayangin posisi kalian ada di dia. Dari penyanyi papan atas yang dipuja-puja, terus roda kehidupan berputar, sampai harus jualan donat dan live streaming berjam-jam demi anak-anaknya. Pertanyaannya, kalian sanggup gak punya mental sekuat itu? Banyak orang yang kalau finansialnya anjlok, itu langsung depresi, menarik diri, malu ketemu orang. Tapi Pinkan, dia buang semua jauh-jauh yang namanya gengsi. Padahal
Kalau dia mau, dia tinggal minta tolong ke teman-teman artisnya yang masih jaya, tapi dia milih untuk berdiri di kaki sendiri. Dia milih dihujat netizen daripada harus ngemis. Dia milih dicap aneh daripada anak-anaknya nggak makan. Single parent loh. Itu namanya wanita tangguh. Guys, dia nggak mau bergantung sama orang lain selama fisiknya masih sanggup kerja. Dan itu level surviving yang nggak semua orang punya loh. Kita sering menilai orang cuma dari satu sisi. Kalian bilang dia halu, tapi pernah nggak kalian mikir kalau itu adalah cara dia buat tetap waras di bawah tekanan hidup yang luar biasa beratnya, menjaga semangat tetap membara di saat dunia lagi nggak berpihak ke kita. Itu butuh kekuatan mental yang nggak main-main. Jadi, sebelum jari kita ngetik hujatan, coba deh pakai kacamata empati. Kalau kita di posisi dia, belum tentu kita punya nyali buat joget-joget di pinggir jalan demi nyambung hidup. Belum tentu kita sekuat itu. Jatuh dari puncak ke titik nol. Dunia ini udah cukup keras. Jangan ditambah keras dengan ketikan kita. Pinkan Mambo mungkin unik dengan caranya sendiri, tapi semangatnya buat gak nyerah adalah sesuatu hal yang patut kita hargai. Respect buat semua para pejuang garis keras yang gak kenal gengsi. Kalau nggak bisa bantu, at least jangan menghujat. Gimana menurut kalian? Coba komen. Kali ini kita mau komentari soal videonya bersambung yang dia apa ya kayak live dari berbagai karaoke gitu di pinggir jalan. Terlihat ya ya miris sih ya cerita dia seorang Pinkan Mambo ya jasa kita tahu nih dia itu karu ya posisi dia di dalam satu buku sama Majestiati dan sekarang dia ya cuman ya kayak turun kasta jadinya, tapi ya itulah namanya kehidupan ya, kita nggak ada yang tahu. Nah, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, tapi ya balik lagi sih kita ngeliatnya kayak miris aja gitu kan, dibilang kasihan tapi kadang lucu dia orangnya gitu kan. Dulu beberapa kali saya juga wawancara dia juga ya suka kocak sih ya, kocak nih kalau diwawancara gitu ya, omongannya buset tinggi banget. Aduh kayak aduh saya punya showroom, aduh saya jual pisang goreng ini bisa sampai aduh pusing dulu lah itu, wih gila. Tapi ya sudahlah, itu kan mungkin dia membangun karakternya dia. Kalau menurut saya sih dia kayak lagi membangun karakter, dia membangun ininya dia. Ini ada nih kalau mulai videonya langsung, ini ada videonya nih yang dia joget-joget di pinggir sambil nyanyi lagunya Britney Spears kalau nggak salah, Toxic judulnya tuh. Ya mungkin nggak kayak kehidupan toxic gitu ya. Dia lagunya aja yang toksik kan, penting orangnya nggak toksik gitu kan. Biar tahu aja tuh kayak begitu, bisa kalian banyak kok di akun-akun lain tuh videonya itu. Cuman kalau kita lihat ini, kalau kita komentarin belum kayak wow kayak gimana gitu ya. Udahlah kita doain aja yang terbaik buat dia, siapa tahu dengan kayak gini dia bisa jadi viral lagi. Nyari viral nih sebenarnya nih, biar dia diundang-undang lagi kan, biar dia naik lagi pamornya. Ya nggak masalah sih selagi itu nggak menyalahi aturan ya, selagi itu tidak melanggar hukum ya kan, ya fine aja, itu hak dia gitu kan. Tapi salut sih buat Pinkan Mambo, gila banget emang, edan banget tuh orang, bener-bener dah salut gua sama dia, nyari duit sampai segitunya ya, nggak gampang nyari duit.